takutnya kalau kayak gitu kan ya Bunda Tuti ya udah membangun rumah tangga, tiba-tiba harus hancur kan rasanya sayang gitu ya. Nah aku mau nanya nih sama Bunda Tuti, ada nggak sih sebuah faktor nih dari dalam keluarga nih yang bisa menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan ini apa ya, walaupun statusnya ini masih suami istri tapi kayak berpisah kehidupan gitu Bunda Tuti. Ada faktornya nggak sih? Aku mohon penjelasannya Bunda Tuti, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Habib, mohon izin Ustaz Syam, mohon izin para guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faktor-faktor utama di dalam rumah tangga ini terjadi permasalahan pastilah ada. Karena di dalam rumah tangga itu tidak selamanya kita mulus-mulus saja. Sebetulnya kalau misalkan kita kembali kepada niat awal pernikahan, tidak ada lain adalah untuk ibadah. Dan ketika ibadah itu kita jalankan bersama-sama, berarti kita sama-sama ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di setiap permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga kita, pastinya kita akan menjalani ini sebagai bentuk ujian. Dan ketika kita diuji, kuncinya adalah sabar. Mengapa kita harus sabar? Karena kalau tidak sabar, bubar. Aduh. Nah itu kan ya Kak Soni ya. Makanya sabar itu apa? Bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan. Dan ketika kita sabar, insya Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah kemudian faktor-faktor diantaranya ada dalam intern ataupun dalam eksternal ataupun intern. Internnya apa? Iya biasanya, maaf ya Bunda ini. Karena orang tua ini ya biasanya ada mertua juga atau orang tua kita sendiri. Makanya ketika kita menikah itu harus mencari ridho orang tua dulu. Kalau kita menikah, kalau dua orang tua baik calon mertua ataupun ibu kita ridho terhadap calon pasangan kita, sudah pasti insya Allah keberkahan yang akan kita dapatkan. Jadi ketika kita mau menikah itu memang harus tahu siapa yang akan kita jadikan pendamping. Disitulah ada ta'aruf. Saling mengetahui. Kalau kita tidak saling ta'aruf, saling mengetahui dan kita tidak saling berbicara, kita diskusi, lalu kita saling mengutarakan apa visi dan misi, apa niat tujuan kita menikah, enggak ada lain adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah itu tujuan pernikahan? Sehingga Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 kan berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada lain di antaranya Allah sudah memasangkan daripada perempuan dan laki-laki itu menjadi satu pasangan suami dan istri. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan di antara keduanya itu rasa tentram, kemudian rasa nyaman, rasa sayang. Dan itulah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maka ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga, kita kembalikan kepada Allah, baik dari luar maupun dari dalam atau dari diri kita. Itu adalah merupakan ujian, Kak Soni. Tadi kan ujiannya kan Bunda bilang kan salah satunya dari internalnya kan dari mertua atau bisa orang tua itu sendiri ya. Iya, Kak Soni.
kan biasanya kalau mertua atau orang tua melakukan itu kan pasti kan ada pemikiran-pemikiran atau ada Iya. kejadian yang sudah dilihat gitu kan. Dan Betul. biasanya kan orang tua atau mertua melakukan itu karena dia sayang sama anaknya kan, Benar, mau ngasih yang betul. terbaik sama anaknya. Iya. Nah, cara kita meyakinkan sama si orang tua atau mertua kalau kita masih mencintai anak kita, ngomongnya itu bagaimana? Cinta itu adalah pengorbanan. Ya. Love is sacrifice. Masya Allah. Nah, apapun yang kita jalani bersama-sama, kita harus memperjuangkan. Nah, ketika kita ingin menawarkan kepada orang tua, meyakinkan kepada Ya. orang tua, sehingga orang tua tidak ada ikut campur dan ingin memisahkan kita berdua, kita berbicara kepada orang tua. Di antaranya Al-Quran menawarkan ada qaulan karima, berbicara kepada orang tua dengan bahasa yang mulia. Qaulan azima, bahasa yang agung. Qaulan maisuro. Nah, jadi ketika berbicara kepada orang tua, kita berdua harus menunjukkan akhlak dengan bicara yang baik. Karena itu petunjuk dalam Al-Quran. Dan insya Allah Ada orang tata tua caranya. kalau kita pakai cara itu akan lebih mengerti ya Bun Insya ya. Allah. Dan insya Allah semuanya jadi akan baik-baik saja. Iya. Amin. Susah Masya Allah. emang meyakinkan. Susah memang ya. Tapi harus. Tapi nanti aku mau Berdua. nanya lagi sama Ya, Bunda diperjuangkan ya. cinta itu. Kita perjuangkan jamaah yang ada di rumah cinta kita kepada pasangan kita. Amin. Minta restunya dari orang tua ya. Benar. Masya Allah. Jazakillah khair Bunda. Afwan, Nanti kita kasih. lanjutkan lagi ya. Siap.